Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahaskan namanya penggantian gaspol pada knalpot TZM. Ya, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Ya, sebelum kita menyopot ini, kita akan menyopot cover knalpot menggunakan T10 ya, seperti di video ini. Ya, jika sudah terlepas cover knalpot ini, kita akan menyiapkan namanya bor dengan mata bor ukuran sekitar 5 mili ya. Lalu kita arahkan mata bor ini kepada ripet agar pelepasan ripet nanti sangatlah mudah. Ya, jika ripet sudah terbolongi oleh mata bor, langkah baiknya kita siapkan pahat untuk penggetokan ripet agar terlepas dengan baik. Jika ripet sudah kita bor, kita lakukan pemahatan kepada ripet agar terlepas seperti ini. Jika ripet sudah terlepas secara sempurna, lalu kita lakukan namanya pembongkaran moncong knalpot ini. Jangan lupa kita siapkan obeng kecil ya untuk menggentok sisaan ripet ke dalam agar pelepasannya sangat mudah. Harus hati-hati ya saat penggetokan agar tidak mengenai tangan. Pelan-pelan aja. Jika sudah terlepas semuanya atau ituan, kita siapkan pahat lagi untuk menggetok moncong knalpot ini menggunakan pahat secara perlahan aja, kiri dan kanan. Ya, jika sudah terlepas seperti ini, nah ini kita akan perlihatkan dalaman saringan dan gaspol yang sudah kita pakai selama 3 tahun. Ya, nampak kondisi saringan ini sangat baik dan masih bagus untuk digunakan kembali, tidak perlu ada penggantian. Dan kita ini perlihatkan saringan TZM ori ya, nampak sepertinya kayaknya ini ukuran diameter saringan 3,5 mm ya, atau 4 gitu. Ini kita lepaskan gaspol dari dalam knalpot ini. Nampak seperti sudah sangat jelek ya dan tidak layak digunakan, atau ya seperti inilah. Kemungkinan ini gaspol udah pernah gantian atau belum, kayak saya juga kurang tahu, karena ini yang milik bukan milik saya, ini milik customer ya. Dia meminta untuk kita menggantikan gaspol knalpotnya. Kita keluarkan isi knalpot menggunakan kunci T atau alat pencukil gaspol, atau kita menggunakan tangan juga nggak apa-apa. Tapi ini gaspol baik untuk tangan, masa kita tidak akan gatal gitu, karena bukan gaspol kuning. Kalau gaspol kuning kemungkinan ini akan gatal terasa di tangan gitu. Kita keluarkan sampai bersih. Sekiranya sudah bersih, nah kita di dalam ada sok-sokan ya, kayaknya sok-sokannya copot nih pada saringan ini, tapi kayaknya bisa kita pasang kembali tanpa harus mengelas kembali gitu ya. Kemungkinan kita nanti akan melakukan namanya pengecilan pada diameter saringan gitu, agar sok-sokan ini akan masuk pada saringan. Nah, seperti ini kita copot dulu terlebih dahulu saringannya kepada moncongnya. Nah, kita pukul. Jika tidak masuk, kita pukul nanti saringannya gitu, agar diameter saringan ini mengecil. Kita pukul secara perlahan aja ya, agar tidak menimbulkan pengok yang sangat parah lah gitu ya. Kita menyesuaikan aja untuk sok-sokan ini masuk pada saringan seperti ini. Ya, jika sok-sokan ini sudah masuk pada saringan, mari kita lakukan namanya pemasangan saringan kepada tabung knalpot ya. Sudah pas atau belum ya. Jika sudah pas, nah kita akan mengepas-paskan lagi
agar dipastikan semuanya itu tidak bermasalah gitu ya. Nah, kita lepot leherannya dulu ya, karena menurut kita sangat ribet leherannya jika tidak dicopot. Kita mencopotkan per ini secara perlahan ya, agar tidak mengenai tangan ataupun yang lain gitu, agar tidak ada kerusakan pada knalpot ini gitu. Perlahan saja ya, mungkin kita memerlukan tenaga yang ekstra gitu untuk mencopotkan leheran ataupun per ini gitu. Kita pas-paskan lagi leherannya saringannya ini. Nah, jika sudah pas, nah lalu kita mengambil gaspul. Mohon maaf ya, ini gaspul kita menggunakan yang bekas ya gitu, tapi ini pemakaian belum sangat lama ya, karena awalnya kita ini sisaan gaspul dari yang knalpot sebelumnya gitu. Ada gitu orang mengganti gaspul rambutnya ini pada kita, lalu dia diganti lagi. Nah, gaspul ini akan kita gunakan kembali pada diameter knalpot gitu. Tapi ini sangat maksudnya kita sangat baik walaupun digunakan kembali gitu, karena tidak ada namanya catatan pada gaspul. Namanya kita juga sering belajar gitu untuk gimana gitu ya membagikan informasi-informasi tersebut, dan kita hati-hati untuk memasukkan gaspul ini ya, agar kita tidak terluka tangan ini, karena emang pemasukan gaspul rambut nenek-nenek ini agak tergolong sulit gitu bagi kita yang pemula. Tapi kita di sini saling belajar, saling membagikan informasi tentang menggantinya gaspul gitu. Nah, kita pun sama saat ini sedang belajar gitu untuk menggantikan gaspul secara merata. Kita masukkan secara pelan-pelan agar merata gitu, agar gaspul ini padat ya kan. Jika sulit masukkan gaspul ini, kita kasih alat bantu ya, menggunakan apa gitu, semacam besi ataupun kunci T yang menurut itu bisa mencapai ke dalam gitu, karena tangan kita untuk masuk ke dalam itu terlalu sulit gitu. Nah, kita ada sedikit kesulitan untuk memasukkan rambut nenek-nenek ini ke dalam tabung knalpot, tapi kita secara perlahan aja ya. Kita masukkan kembali lagi, kita sodok-sodok gitu ke dalam nih, seperti ini ya. Terlihat sangat mudah lah untuk bagi pemula untuk memasukkan gaspul ini. Ngomong baik biar meresapi ya, Go. Secara pelan-pelan kita ambil lagi gaspulnya, sedikit keribatan, masukkan lagi kembali. Pelan-pelan. Jika sulit bisa kita bantu dengan namanya alat lagi gitu ya, tapi kita di sini tidak menggunakan alat untuk memasukkannya, karena sedikit lagi sudah mencapai titik atas gitu untuk pengisian gaspul. Sebelum kita memasukkan moncong ini ke dalam tabung knalpot, langkah bagi kita pembersihan dalam lingkaran ujung knalpot ini. Langkah selanjutnya kita memberikan lem kepada moncong knalpot ini agar nanti suatu saat pemasangan knalpot ini tidak bocor gitu ya, untuk baik digunakan. Ini saya menggunakan lem tribun ya, karena kita tidak memiliki lem silen, tapi ini kinerjanya sama kok kayak lem silen gitu, soalnya mengaret gitu, yang high temperatur gitu, seperti lem silen. Bagus juga sih untuk pengguna knalpot menggunakan lem ini, tapi emang sangat mahal gitu ya, beda dengan lem silen gitu. Lem silen kan terjangkau gitu harganya, jadi karena kita tidak memiliki lem silen ya, kita menggunakan yang ada aja lah. Jika sudah terlem secara merata, kita masukkan moncong ini ke dalam knalpot. Kita pas-paskan kembali, hati-hati karena sedikit ada kesulitan untuk masukkan ini karena saringan ini kurang pas gitu. Kalau kurang pas, kita pas-paskan lagi. Kita lihat juga ke dalam moncong ini agar saringan ini pas gitu. Jika sudah masuk, nah kita pas-pasan lagi nih menggunakan kunci obeng ya, obeng kecil ya, untuk lubang-lubang ini pas gitu pada titiknya.
kita pukul, kita masukin lagi obeng gitu, peran aja gitu. Dan memang agak ada cecer-ceceran dikit, tapi itu mah gampang kita menggunakan kain. Nah, kita masukkan ripet ini ya kepada lubangnya, tapi kita tidak tahu nih ripet ukuran berapa, tapi kita menyesuaikan aja ya ukurannya gitu ya, karena kita pas itu punya ripet sisaan, kita pasang aja knalpot ini ternyata pas gitu ya. Kita kencangkan secara perlahan. Jika sudah kencang ya kan, kita kencangkan dulu terlebih dahulu paling atas gitu ya, lalu kita kencangkan bawahnya gitu menggunakan ripet lagi, kencangan pukul lagi agar moncong ini masuk ke dalam gitu, agar tidak ada kelonggaran pada moncong. Ini paku ripetnya rusak, kita ganti yang baru saja lah. Ini bolong kurang pas juga sih, kita ganti ripet yang baru, kita masukkan. Jika tidak masuk, kita masukkan menggunakan ripet ini, kita pukul gitu tang ripet. Nah, sudah masuk, kita kencangkan kembali secara perlahan. Sudah putus. Nah, kita masukkan lagi secara seluruh ya. Di sini ada 4 buah paku ripet ya. Kita ambil kain untuk mengelap sisa lem ini ya, terlihat rapi gitu ya, agar tidak ceceran lem-leman ini pada tabung knalpot. Inilah cara penggantian gaspol knalpot TZM. Knalpot seperti ini ya. Mungkin gaspol berkatan terlihat sedikit pada lubang itu tidak pengaruh ya, mungkin nanti juga bakal hilang. Nah, sudah rapi ya, gaspolnya udah kita terpasang dengan rapi semuanya ya. Kita pamit untuk penggantian gaspol ini ya. Salam, terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali.